Siap, Bapak. Sudah Bu siap? Yesi mainkan, Ibu Yesi. Ya udah, oke. Masih angkut, Aduh, Bu Yesi. ditembak terus sama Pak Rahman ini. Nggak ada apa-apa, langsung main tembak aja nih. Bismillah, Bu. Baik. Pak Waka udah standby. Bu Yesi aja lah, Bu Yesi kan suaranya merdu itu kayak. Ayo, Baik, silakan. kita mulai saja Pak. Izin Pak Waka. Baik, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Pertama-tama mari kita jadikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara hari ini, kegiatan hari ini. Yang kami hormati Pak Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Maijen TNI Trenggono, Bapak Ibu pejabat tinggi Pratama di lingkup Badan Gizi Nasional, Bapak Ibu KPPG di 20 KPPG di seluruh Indonesia, teman-teman Karek, Korwil, KSPPG, dan yang kami hormati juga para mitra dari Badan Gizi Nasional. Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang tidak dapat kita lakukan komunikasi, berbagai cara kita lakukan komunikasi sehingga hubungan antara kita semua di sini dapat terus terjalin walaupun dengan media sarana yang ada saat ini yaitu lewat Zoom. Yang kami harapkan dengan pertemuan yang intens ini dan arahan dari pimpinan yang juga intens, kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan ini dengan baik. Baik, tanpa memperlama waktu, mari kita dengarkan arahan dari Bapak Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Maijen TNI Trenggono, dalam pertemuan hari ini. Waktu kami serahkan ke Pak Waka. Silakan, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati para direktur ya eselon 2 ya, termasuk para Karo ya, yang tidak saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati para Karek, para Korwil, dan khususnya para KSPPG yang didampingi mitra. Jadi saya selalu sampaikan KSPPG itu harus didampingi mitra. Ya. Saya berharap adanya kerjasama yang baik. Ya. Saya sangat berharap adanya interaksi ya antara KSPPG dengan mitra ya supaya betul-betul terjalin ya hal-hal yang positif dalam rangka operasional SPPG, khususnya dalam menyajikan MBG yang berkualitas dan tepat sasaran. Itu yang harus dipahami betul oleh seluruh KSPPG dan mitra di lapangan. Pada kesempatan ini ya untuk kesekian kalinya saya akan memberikan hal-hal ya penekanan-penekanan, hal-hal yang harus dilakukan ya oleh jajaran BGN yang ada di lapangan ya, termasuk nanti Bu Yesi ya berikan kesempatan ya adanya pertanyaan-pertanyaan ya khususnya di daerah-daerah yang mungkin ya bisa memberikan solusi yang tepat ya kita di bagian pusat ini. Saya lihat ya partisipannya 30.000 ya, tapi saya sekali lagi tidak bisa melihat ya, tidak bisa bertatap muka melalui layar ini karena yang bisa bertatap muka hanya beberapa pejabat BGN pusat ini dan beberapa perwakilan dari
KSPPG maupun mitra. Sehingga tolong simak baik-baik, ya, dengarkan baik-baik instruksi dari pimpinan BGN yang sekarang. Kemudian perlu diketahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu ya kami pimpinan BGN ya sudah melaksanakan audiensi, sudah melaksanakan panjang sana silaturahmi ya kepada instansi-instansi terkait termasuk di kementerian, kemudian badan-badan ya. Baru saja mungkin sudah dimonitor, kami bertiga ini baru pulang dari KPK ya. Yang pada intinya kami bekerja sama dengan KPK ya untuk membantu dalam rangka pengawasan ya. Pengawasan BGN baik di bagian pusat maupun jajaran di bawah. Jadi kita bekerja ya sudah nanti dengan koridor yang sudah kita rancang ya dengan hal-hal yang sudah berkaitan dengan hukum ya sehingga tidak lagi ada perkeliruan, tidak lagi adanya hal-hal yang menyimpang, tidak lagi adanya kegiatan-kegiatan yang di luar tugas pokok kita ya. Sekali lagi baik di pusat maupun di jajaran di bawah. Kemarin juga kami sudah melaksanakan ya rapat dengan pendapat dengan DPD RI ya, Dewan Perwakilan Daerah RI, sudah banyak masukan-masukan ya, sudah banyak hal-hal positif yang kita terima ya dari para pimpinan maupun anggota dewan ya, sehingga ke depan saya minta betul-betul BGN ini ada perbaikan-perbaikan yang positif ya. Saya berharap bukan hanya di bagian pusat saja ya, termasuk di daerah ya. Kita bebenah di bagian pusat ini ya, termasuk saya minta yang di daerah ya, karena ada masukan juga di daerah-daerah ini ya. Nggak apa-apa, saya sampaikan saja, kita nggak usah nggak usah kupingnya tipis mendengar hal-hal yang negatif ya. Kalau memang itu tidak kita lakukan ya, kita harus bisa melakukan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pimpinan gitu ya. Jadi ada masukan, masih ada KSPPG yang tidak mau dipanggil oleh bupati, kan aneh ini ya. Kalian KSPPG di sana tuh kalau di satuan TNI maupun Polri itu ya Danton, komandan lapangan langsung di bawah ya. Jadi kalau kamu dipanggil bupati tuh anggap aja mungkin komandan brigade gitu loh. Jadi saya tidak mau ada yang tidak memiliki etika ya. Para KSPPG ya, tolong kalian bekerja sama dengan baik dengan Pemda-Pemda setempat ya. Saya sudah menyampaikan kepada Korwil maupun Karek ya. Coba nanti para direktur kewilayahan Tawas ya, cek apakah masih ada Karek maupun Korwil yang tidak punya kantor. Ya. Sudah saya perintahkan beberapa minggu yang lalu ya. Saya dengar Tuan. Sekali lagi sudah saya perintahkan beberapa minggu yang lalu bahwa Karek yang satu provinsi dengan KPPG merapat ke KPPG untuk berkantor di KPPG, termasuk Korwil ya. Yang tidak segera menghadap ke gubernur, ke bupati ya. Kemarin salah satunya Magelang ya. Magelang saya kebetulan wali kotanya ya sohib saya atau sahabat saya ya, saya sampaikan Korwil Magelang segera menghadap ke wali kota ya. Minta tempat kantor ya untuk berkantor Korwil ya. Jadi Korwil punya kantor, jangan saya tanya kan
selama ini ya memang belum ada gitu loh. Mereka di rumah. Kalau orang melihat kan ini orang ini kerja apa enggak sih ini gitu. Kok di rumah aja tapi terima gaji. Seolah-olah makan gaji buta gitu loh. Ini yang saya tidak harapkan. Ya, nanti segera ya para karek, para korwil ya berkoordinasi. Kesulitan laporan saya. Ya. Lapor ini dulu lah, Tawas dulu lah ya. Nanti tolong Tawas bantu dalam mengkomunikasikan ya kepada Pemda. Ya. Kalau kemarin permintaan dari beberapa pejabat kementerian ya bahwa kurang adanya partisipasi Pemda dalam kegiatan MBG ini karena kita mungkin tidak memberdayakan, bukan memberdayakan, artinya tidak melibatkan Pemda. Nah ini tolong jangan sampai ya kita tidak melibatkan Pemda, salah. Tolong, kegiatan MBG ini adalah program unggulan Bapak Presiden. Semua terlibat. Jadi tidak ada yang tidak terlibat. Semua terlibat. Jadi saya berharap ya untuk para karek, ya, para korwil ya, ke depan tidak ada lagi yang tidak memiliki kantor. Ke depan tidak ada lagi yang tidak jelas posisinya di mana. Tolong para direktur kewilayahan ya, Tawas dibantu ya. Nanti ada kesulitan laporkan saya akan telepon ya Wamendagri ataupun Mendagri ya, untuk membantu menyiapkan tempat ya sebagai kendali maupun operasional dari para karek maupun korwil. Ada hal-hal yang harus saya sampaikan ya kepada seluruh jajaran ya, silakan catat. Yang pertama ya sesuai dengan peraturan Presiden atau Perpres nomor 115 tahun 2025 ya bahwa SPPG harus menerima bahan baku pangan dari UMKM, dari koperasi, dari BUMDes, dari petani, dari peternak, dan juga dari nelayan kecil. Termasuk kemarin di rapat DPD, ya, mungkin ini juga perlu saya sampaikan kepada SPPG yang berada jauh di luar, ya, seperti di Papua, seperti di NTT, seperti di Maluku, ya. Ini kebanyakan membeli bahannya justru bukan dari hasil daerahnya masing-masing, ya. Nah ini sekali lagi tolong ya sesuai dengan Perpres nomor 115 ya, SPPG harus menerima bahan baku pangan dari UMKM, koperasi, BUMDes, petani, peternak, dan nelayan. Kalau memang dia di wilayahnya makannya ikan ya, tolong disajikan ya ikan juga gitu loh. Ya. Kemarin ada salah satu ketua komite ya yang berasal dari NTT menyampaikan, kami di NTT makannya ikan Pak, tapi MBG yang disiapkan itu ayam goreng terus, bukan ayam goreng, ayam terus. Padahal ayam ngambilnya dari Jawa. Nah ini kan udah salah gitu loh, ya. Jadi salah satu keinginan Bapak Presiden itu adalah menggerakkan UMKM, menggerakkan petani, menggerakkan nelayan, peternak di wilayah setempat. Ya, maksimalkan di wilayah setempat, ya. Termasuk tadi kemarin juga ada salah satu dari NTB ya, dari wakil ketua komite ya dari NTB menyampaikan, Pak, beras kami memang tidak seputih beras di Jawa, Pak, gitu loh.
Tapi kenapa MBG ini tidak menyajikan beras yang lokal kami? Memang agak kekuning-kuningan, Pak. Ya. Kuning itu bukan berarti jelek. Ya. Malah beras yang putih itu yang malah bahaya itu. Gitu loh. Ini penyampaian dari sana. Ya, kita menyikapi ini artinya bahwa tolong ya. Laksanakan Perpres 115 ini dengan baik, ya. Maksimalkan ya, menggunakan bahan baku pangan dari wilayah setempat. Kalau nggak ada, baru bergeser ke samping tetangga-tetangganya dan sebagainya. Jadi jangan ngambil ayamnya dari Maluku ke Jawa, ya. Ngambil apalagi itu dagingnya ya dari Sumatera ke NTT, ya. Ini kan sudah keluar dari apa yang ditetapkan dalam Perpres 115 ini. Jadi sekali lagi tolong saya sampaikan ya, tolong disimak bersama, dipedoman dan dilaksanakan bahwa SPPG sesuai dengan Perpres 115 harus menerima bahan baku pangan dari UMKM setempat, dari koperasi setempat. Ya sekarang ada KDKMP. Walaupun KDKMP ini memang baru 1.000 yang beroperasional, itu pun masih di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, kalau nggak ada KDKMP ya koperasi setempat. Ya, kemudian nanti KDKMP akhir bulan Juli ini sudah bisa 10.000 di seluruh Indonesia. Walaupun seluruh Indonesianya juga terbatas, artinya Lampung untuk Sumatera, kemudian Kalimantan Selatan, mungkin Sulawesi Selatan dan sebagainya dulu, Bali, ya itu. Jadi sekali lagi manfaatkan bahan baku pangan ya dari UMKM, koperasi, BUMDes, petani, peternak dan nelayan yang ada di wilayahnya. Jadi tidak ada lagi yang beli jauh ya dari wilayahnya. Kemudian yang kedua, dalam upaya meningkatkan taraf perekonomian rakyat di daerah, setiap SPPG wajib menjalankan juknis yang sementara juknis yang ada dulu nih ya. Nanti akan ada pembaruan juknis yang jelas, yang lebih fleksibel, yang jelas, yang akan lebih proporsional ya. Untuk menunjuk minimal 15 supplier untuk masing-masing SPPG. Jadi tidak ada lagi supplier satu, beli beras di situ, beli telur di situ, beli sayur di situ, nggak ada lagi. Ya, nanti tolong para korwil cek betul. Ya. Ini KSPPG udah saya sampaikan nih, tolong pedoman nih. Di situ disampaikan minimal 15 supplier untuk masing-masing SPPG. Supaya tidak ada monopoli ya di bawah. Udahlah, kita nggak usah yang aneh-aneh. Ya, saya minta KSPPG ya termasuk mitra, kita nggak usah aneh-aneh. Ya, kita satu aneh aja, ya bukan satu aneh ya, artinya sesuaikan dengan apa yang sudah ditetapkan. Sekali lagi, setiap SPPG wajib ya menunjuk minimal 15 supplier untuk masing-masing SPPG. Ya, supaya tidak ada monopoli. Ya, apakah itu diambil alih oleh KSPPG atau mitra atau yang lainnya, yang jelas 15 supplier tolong disesuaikan. Kemudian yang ketiga masih ada hubungan dengan yang pertama tadi, bahwa SPPG wajib menerima suplai bahan baku dari wilayah setempat. Ya. Kalau di wilayah setempat nggak ada, ekspansi sedikit ke wilayah tetangga. Gitu. Jadi tetap ya menggerakkan perekonomian di wilayahnya maupun di seputarannya gitu. Tidak ada lagi yang beli bahannya jauh kemana. Itu tidak akan menggerakkan perekonomian di daerahmu nanti. Ya. Itu. Kemudian ini untuk para mitra, tolong ya.
mitra dilarang, mitra termasuk KSPPG dilarang menunjuk satu supplier tertentu ya. Ini kaitan yang nomor 2 tadi, sehingga tidak ada monopoli bahan baku. Ya, sekali lagi, mitra termasuk KSPPG ya dilarang hanya menunjuk satu yang saya sampaikan tadi, ya, sehingga tidak ada monopoli. Ya. Kalau orang kampung bilang bagi-bagi rezeki gitu loh, ya, semua merasakan, ya. Yang penting sesuai dengan aturan, ya, sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam BGN. Ini saya minta dicatat ya di pedoman yang dilaksanakan. Kemudian setiap SPPG dilarang menggunakan bahan pabrikan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ya. Sekali lagi, dilarang menggunakan barang pabrikan. Tidak ada lagi, ya, karena kan bahan pabrikan, kalian tidak bisa menggerakkan UMKM di daerahmu. Ya. Uang berputarnya di luar daerahmu. Jangan. Ya. Sehingga uang yang ada berputar di wilayah di daerahmu, ya, sehingga meningkatkan perekonomian di wilayahmu. Kemudian diharapkan program MBG ini ya sebagai pengendali harga bahan baku pangan maupun lainnya. Ya, contoh, ya waktu itu Ibu Kabadan ya masih menjadi Wakabadan. Ya. Begitu ada harga telur turun di daerah Jawa Timur, misalkan di Madiun, ya, dengan kebijakan BGN, ya, nanti akan bisa telur itu harganya bisa menyesuaikan lagi. Dengan cara apa ya? Kita dalam seminggu kita ada beberapa menu yang telur yang kita gunakan. Ini salah satu contoh. Ya, sehingga setelah itu harga telur stabil lagi. Ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program MBG, kebijakan dari BGN bisa mengendalikan harga bahan baku di daerah-daerah. Nah, ini tolong diperhatikan. Ya. Tanpa kita sadari, kita bekerja dengan baik. Ya. Kalau kita ikhlas, tulus, saya sampaikan dari awal, anggap aja kita memberikan makan kepada anak-anak kita. Ya, sehingga ada chemistry-nya gitu loh. Kalau kamu hanya sekedar menyiapkan makan, emang gue pikirin makan enggak, ya nggak usah. Ya, nggak usah bergabung di MBG ini, apa di BGN ini. Tapi kita dalam penyiapan makanannya kita harus ada rasa di sini, bahwa yang kita berikan adalah anak-anak kita. Masa kamu nggak mau memberikan anak kita yang terbaik, kan naif gitu loh, ya. Tolong dalam menyiapkan ya MBG ini dikemas yang bagus, yang berkualitas, yang kalau dirasakan oleh anak-anak kita mereka senang, variasi menunya yang baik, ya, dan sebagainya. Tolong ini saya minta ya para KSPPG juga para mitra ya harus punya rasa, taste, ya, sehingga betul-betul MBG yang kita berikan adalah berkualitas, ya, juga khususnya tepat sasaran, ya. Kemudian SPPG harus memberdayakan masyarakat sekitar SPPG untuk menjadi relawan dapur. Jadi yang relawan yang sejumlah 47 ya. 47 itu upayakan orang-orang di wilayahmu yang betul-betul tidak bekerja, karena ini salah satu ya penyerapan tenaga kerja, ya multiplier efeknya di situ, ya. Sehingga bukan hanya menyajikan MBG saja, tapi juga menyerap tenaga kerja. Tapi kalau kamu ngambil saudaramu yang ada di ujung kulon sana, kamu ngambil saudaramu yang ada di pelosok-pelosok sana, ya udah tidak sesuai lagi. Ya. Sehingga tolong KSPPG maupun mitra ya
harus memberdayakan masyarakat sekitar SPPG sebagai pagar hidup juga. Ya. Jadi relawan itu sebagai pagar hidup di SPPG-mu. Dia akan melindungi SPPG-mu. Dia akan tidak rela kalau apa-apa terjadi yang negatif ya di SPPG-mu itu. Sehingga betul-betul tolong semua relawan yang di SPPG-mu harus tinggal di seputaran SPPG-mu. Karena itu banyak fungsinya nanti itu. Kemudian yang minggu yang lalu saya perintahkan ke SPPG untuk menghimpun ya tentang penerima manfaat dan kriteria lainnya termasuk sekolah elit yang tidak mau menerima MBG lah ya. Itu sudah saya sampaikan, tapi sampai dengan siang ini ya nggak tahu nih Pak Boga, Jawa Timur dan Jawa Barat sudah belum? Izin, masih berproses Bapak, 80%. Pak Doni ya, tolong Pak Doni, maksimal nanti sore-sore lah harus sudah masuk datanya. Nanti Pak Boga segera buat yang saya sampaikan tadi, ya, kemudian buat nota dinas kepada Ibu Kabadan, ya, kemudian juga tembusannya ke saya dan Bu Wakabadan, ya. Jelas Pak Boga ya? Ya, Bapak. Tolong Ya, Pak Doni ya. Ya Pak, diterima Tinggal Pak. 2 lagi nih. Ya, Pak. Saya mengerti memang wilayah Jawa Barat, Jawa Timur itu banyak ya. Ya Pak. Ya Pak. Memang cukup sulit, tapi tolong Jawa Ya. Tengah aja bisa ya. Ya Pak. Tolong Jawa Barat ya. Ya, Pak. Mana? Karek Jawa Barat mana? Karek Jawa Barat. Mana Karek Jawa Barat? KPPG Jawa Barat ada? Siap, ada Bapak. Cirebon hadir. Bogor hadir Bapak. Bandung hadir Bapak. Bandung hadir. Bandung. Ya. Oke, tolong ya Jawa Barat masih belum. Ya, Pak. Ya, segera sore ini data tersebut sudah masuk dandang real ya. Jangan sampai diburu-buru asal ya, percuma. Siapa? Siapa? Sekali lagi kalau kalian memberikan data yang salah kepada pimpinan, pimpinan akan memberikan keputusan yang salah juga gitu. Jadi tolong data yang diberikan kepada pimpinan harus yang real, yang benar. Jadi sekali lagi sampaikan ya, para SPPG yang sudah melaporkan tentang penerima manfaat dan lain-lainnya harus dapat dipertanggungjawabkan. Sekali lagi harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian saya masih menerima tadi pagi nih ya WA dari salah satu ada agen saya kan punya agen di seluruh Indonesia ya, menyampaikan masih adanya SPPG yang berebutan penerima manfaat. Saya bilang nih kampungan sekali gitu loh. Tidak ada lagi ya. Padahal kemarin sudah disampaikan ya tentang penerimaan manfaat, sudah dihimpun datanya, tapi masih ada terjadi ya. Ada SPPG yang berebutan penerima manfaat. Wah, ini nggak jelas ini. Saya tekankan bahwa tidak ada SPPG yang memperebutkan penerima manfaat ya, atau terjadi penerima manfaat yang ganda. Jadi misalkan sekolah A datang SPPG B, kemudian SPPG C datang juga, ya, sehingga double. Tolong yang kayak gini-gini jangan terjadi gitu loh. Yang kayak gini-gini yang menyusahkan nanti laporannya bubar nanti di atas itu. Tolong diyakinkan ya, tidak ada penerima manfaat yang diperebutkan, tidak ada penerima manfaat yang double.
koordinasi yang baik gitu loh. Gak usah banyak-banyakan penerima manfaat, gak usah. Sesuaikan dengan yang daerah yang ada di tempatmu aja, ya. Jadi gak usah banyak-banyakan penerima manfaat biar dapat hal-hal yang lain gitu. Jangan. Dosa kita. Uang negara ini, uang rakyat. Ya tolong, ya jangan disia-siakan. Kemudian yang selanjutnya, ya, agar waktu yang ada, ya, khususnya di H-1, agar digunakan untuk trial, ya, dalam rangka mempersiapkan MBG dengan baik, ya. Jumlah porsinya silakan ditentukan sendiri. Yang penting dia sebelum masak untuk tanggal 13 itu H-1-nya trial, ya. Masak mungkin 10 porsi, 20 porsi. Nanti silakan apakah digunakan untuk memberikan makan anak yatim atau disedekahkan ke siapa, itu lebih bermanfaat. Ya. Sehingga saya sampaikan kepada KSPPG, silakan H-1 selain adakan pembersihan, kesiapan alat-alat, ya, kesiapan operasional secara keseluruhan, ya, sambil melaksanakan trial untuk biar agak sudah 3 minggu nggak pernah masak kan otot-ototnya udah beda itu. Ya, silakan ya trial untuk 10 atau 20 porsi, ya, nanti disedekahkan, itu lebih bermanfaat, ya. Tolong mitra ikut mendukung. Ya. Karena ini saya cerita sedikit nih, ya. Saya kenal sama orang, ya, di Jawa Timur, ya. Sebelum saya jadi Wakaya BGN ini, ya. Itu orang ini agamanya kuat, ya. Kemudian dia sering memberikan Jumat berkah, ya, sering memberikan sedekah, makanan dan sebagainya, makan gratis, ya. Kan ada tuh di Jakarta, ada di Jawa Barat, ada di Jawa Tengah Timur juga ada, dan lainnya juga ada, ya. Itu dia sering memberikan sedekah ataupun Jumat berkah. Kemudian begitu ada program MBG ini, ya, dia punya sekitar 2-3 dapur di Jawa Timur sana. Menunya dengan indeks yang ada itu sangat jauh, karena dia berpikir, ya, saya memsedekahkan makanan ini sudah kebiasaan saya, sehingga dengan adanya program MBG ini, ya, dia lebih difasilitasi istilahnya, sehingga begitu, ya, setahun yang lalu dia WA ke saya, menu-menunya, itu menu-menunya udah kayak catering gitu, ya. Karena dia, ya, mohon maaf saya ngomongnya agak ini juga, tidak terlalu mikir keuntungan, bahkan keuntungan dibuat dia untuk hal-hal yang sedekah dan sebagainya gitu. Nah, maksud saya ini kan bisa dijadikan contoh gitu loh. Saya yakin tidak akan semua seperti itu, ya. Tapi minimal dia sudah mempunyai niat, ya, untuk memberikan yang terbaik, memberikan makanan kepada siapapun, apakah itu kepada anak sekolah, apakah itu kepada yatim piatu, yang jelas kepada yang membutuhkan, ya. Dia memberikan yang terbaik. Saya juga bingung, ini apa nggak rugi nih, saya bilang, ya. Maksud saya, tolong, ya, para KSPPG, ya, mungkin ya nggak perlu seperti itu juga, tapi kalau seperti itu lebih bagus lagi. Tapi tolong, kamu harus punya rasa bahwa dalam menyiapkan makanan ini harus yang maksimal, ya. Tidak ada KSPPG yang menyentuh indeks 10.000 ini untuk di otak-atik, ya. Saya tidak mau dengar,
Ya. Jadi tidak boleh mengutak-utik indeks 10.000 tiap porsi, ini nggak boleh. Ya, itu harus utuh. Ya, supaya bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Udah, itu untuk anak-anak kita. Ya, jangan ragu-ragu. Itu kemudian Kepala SPPG bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kesiapan ya dalam rangka penyajian awal MBG pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 ini. Jadi tolong ya kita tunjukkan ya bukan hanya awal saja, tapi awal kita harus yang terbaik. Ya, tapi kelanjutannya juga harus baik juga gitu loh ya. Jadi sekali lagi Kepala SPPG bertanggung jawab terhadap kebersihan, kesiapan ya dalam rangka penyajian awal MBG yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Juli ini sehingga bisa berjalan selanjutnya dengan baik. Ya. Kemudian seperti yang saya sampaikan yang lalu bahwa mulai hari Senin tanggal 13 Juli 2026 kita semua bagian pusat sampai jajaran di bawahnya sampai dengan KSPPG ya termasuk mitra juga tolong kita harus bisa menampilkan ya BGN dengan kualitas MBG dengan wajah baru. Ya, dengan kepemimpinan baru kita tunjukkan bahwa adanya perubahan MBG ya. Khususnya MBG yang berkualitas dan tepat sasaran. Ya, sekali lagi berkualitas dan tepat sasaran. Jadi tidak ada lagi MBG yang salah penerimaan, ya, tidak ada lagi MBG yang terbuang sia-sia, tidak ada lagi MBG yang mungkin banyak yang tidak habis. Nah, ini tolong nih PR buat kita nih, ya, sehingga mulai hari Senin nanti kita tunjukkan, ya, BGN dengan wajah baru, dengan MBG yang berkualitas dan tepat sasaran. Kemudian kepala SPPG dan mitra harus bisa menunjukkan kerjasama yang baik. Ya, kalian harus duduk bersama yang baik, koordinasi yang baik, tunjukkan kerjasama yang baik, sehingga MBG yang berkualitas yang kalian hasilkan nanti. Kemudian kita juga melaksanakan refocusing, ya. Refocusing artinya kita fokus ya kepada penerima manfaat yang benar. Ya, penerima manfaat yang sudah dilaporkan kemarin. Ya, termasuk tidak perlunya SMA yang menolak. Ya. Kemudian adanya checklist kepada SMA elit atau sekolah-sekolah elit dan sebagainya. Sehingga betul-betul penerima MBG ini adalah siswa-siswa ataupun 3B yang tepat sasaran. Jangan pula kita ngasih 3B di Pondok Indah. Jangan pula kita ngasih 3B di perumahan-perumahan yang elit. Tolong ini lebih bermanfaat ya 3B ini untuk yang betul-betul di kampung-kampung Jakarta. Di Jakarta tuh banyak. Saya orang Jakarta, ya, kampung-kampung yang masih susah makan banyak di Jakarta ini. Tolong betul-betul tepat sasaran. Kemudian BGN juga nanti akan membuat ya surat kepada SPPG, ya, khususnya nanti tentang hal-hal yang nanti ada kaitannya dengan Juknis yang baru. Ya. Sekali lagi, BGN nanti akan membuat surat ya kepada SPPG, terutama karena Juknis ini kan harus ada tim pembuat Juknis, harus ada kajian, harus ada pelaporan. Ya. Padahal kita sudah mau buka, ya, sehingga nanti ya kita nanti arahannya adalah berpedoman kepada Juknis pertama yang disempurnakan nanti dengan hal-hal yang betul-betul menjadi kendala-kendala di lapangan, solusinya ada di dalam Juknis nanti.
Ya. Tolong nanti juknis yang ada nanti, yang sedang dikaji nanti, yang sedang kita buat, yang semuanya berpedoman berpihak kepada rakyat. Ya. Tidak ada juknis yang menyengsarakan sekelompok orang. Tidak ada juknis yang membuat orang susah. Tidak ada. Ya, nanti sebagai pendahuluan akan dibuatkan surat ya kepada para KSPPG ya untuk bisa dipedomani sebelum juknis yang baru nanti yang mayoritas hampir ini kan juknis pertama yang disempurnakan nanti. Ya. Saya rasa itu ya hal-hal yang perlu saya sampaikan. Ya, saya sangat berharap waktu yang ada ini kita betul-betul kita siapkan dengan baik. Tolong sekali lagi KSPPG dan mitra ya harus bergandengan tangan, berangkulan. Ya, kalian harus bisa bekerja sama, koordinasi yang baik. Kalau kalian nggak baik hubungannya, mustahil SPPG-mu itu bisa menjanjikan makanan yang baik. Jadi saya minta KSPPG dan mitra ini harus satu irama. Ya. Kamu harus saling punya rasa, ya, supaya tidak ada lagi hal-hal yang menjadi penghambat karena KSPPG dan mitra ini tidak kompak. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Ya, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini ya dilaksanakan, catat, pedomani, laksanakan. Kesulitan laporan. Utamanya ya saya mohon maaf ya saya ngomong agak keras nih kepada KSPPG ya. Tidak ada KSPPG yang neko-neko. Ya. Saya sudah diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman, memberikan tindakan mulai dari yang ringan sampai yang keras ya kepada KSPPG yang neko-neko. Yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang tidak bisa berkoordinasi dengan baik. Yang tidak bisa menyiapkan dapurmu dengan baik. Tolong. Saya minta para KSPPG kalian adalah ujung tombak dapur kita. Ya. Laksanakan kegiatan dengan baik. Tugas pokokmu jelas. Korwil, Karek, ya tolong bisa memberikan pengawasan yang baik, ya memberikan masukan. Jangan justru Korwil, Kareknya juga tidak berfungsi dengan baik. Jangan. Sekali lagi terima kasih. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan, ya kalau pertanyaan yang ada kaitan dengan saya sampaikan akan saya jawab. Kalau saya teknis nanti akan dijawab oleh para pejabat dari BGN. Ya, sekali lagi saya selalu menyampaikan kita harus bersih-bersih, kita harus merubah BGN ini menjadi lebih baik, mulai dari bagian pusat sampai dengan di bawah. Jadi jangan bawah aja bagus, pusatnya masih nggak bener nggak. Ya. Dari pusat bersih-bersih yang baik, ya laksanakan tugas pokok kita dengan baik, sampai ke bawah juga harus baik semua. Sekian dan terima kasih. Selesai saya kembalikan kepada host Bu Yesi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Waka, Majen TNI Trenggono. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita dengarkan dengan jelas arahan Pak Waka, dan kita semua berharap kita dapat melaksanakan arahan-arahan tersebut dan dapat menyimak dulu lah ya, menyimak dulu lalu dapat melaksanakannya dengan baik gitu ya. Dan untuk tidak berlama waktu, kita juga punya waktunya hanya sedikit, mungkin kita buka pertanyaan. Mungkin ada yang raise hand dulu ya. Nanti Pak Boga bisa melihat ya, Pak Boga minta tolong. Untuk pertama kita tadi sudah ada yang masuk Pak, izin Pak Waka dari Surya Pratama KSPPG, sepertinya meminta izin untuk bertanya Pak. Mohon Pak Boga untuk bisa
Nanti yang kedua dan yang ketiga silakan. Silakan Pak Boga. Ya, Surya sudah jadi panelis. Namanya Surya Pratama. Ya, ya. Sebentar, sedang diajukan sedang panelis. Langsung dijawab ya. Ini Mas Surya. Siap, Bapak. Terima Silakan. kasih. Silakan. Izin kepada Bapak yang kami hormati, Bapak Ibu pimpinan. Langsung Bapak, ini pertanyaannya sudah kami kumpulkan sejak pertemuan dengan Bapak, Pak, tapi tidak bisa bertanya. Ini mengenai yang tadi, Pak, ini masalah trial. Itu apakah trial itu dibiayai oleh BGN atau dibiayai oleh mitra, Pak? Yang pertama, Pak. Yang kedua, mengenai cara mengatasi, Pak. Ini mengatasi kepada penerima bahan baku yang Bapak sampaikan tadi adalah usahakan dari setempat dan ekspansi terdekat. Bagaimana kalau misalnya yang kita terima itu kurang bagus, apakah nanti tidak berdampak kepada SPPG, Pak? Dan apakah tidak ada pembinaan terlebih dahulu seperti dari tim-tim atau Koperasi Merah Putih kepada masyarakat atau UMKM yang ada di setempatan? Selanjutnya, Pak, ini pertanyaan yang sudah kami kumpulkan. Saat mengambil keputusan, Bapak izin, ini mungkin kami agak bingung di bawah, yang mana ada kebijakan dari pimpinan menyampaikan seperti ini, dan nanti akan juga disampaikan oleh media sosial ataupun 127 dengan SE itu ada yang berbeda, Pak. Kadang kami di bawah ini bingung, apakah yang kami ikuti SE atau keputusan terakhir yang ada di media sosial. Kemarin, Pak, kejadian seperti SE menyampaikan bahwasannya di situ kegiatan pendistribusian itu diikuti oleh daerah masing-masing, tetapi disampaikan juga oleh Ibu Arumsari itu disampaikan libur dari tanggal 22. Jadi kami, Pak, yang di bawah itu bingung karena masih ada yang menjalankan dan ada yang tidak menjalankan. Kami inginnya, Pak, ke depannya informasi itu satu pintu, Pak. Mana yang akan kami dengarkan seperti itu. Yang kedua, Pak, yang selanjutnya, Pak, ini adalah pemberhentian SPPG, Pak, seperti hari libur. Kami seperti hari libur itu kami ikuti, Pak, keputusan dari BGN. Kami sangat mengikuti arahan ataupun misalnya pemberhentian SPPG tidak dibayarkan seperti yang dinyatakan oleh pimpinan kami juga, bahwasanya no service no payment, kami itu adalah kebijakan oleh pimpinan. Tetapi, Pak, bagaimana untuk 1,2 juta relawan ini, Pak, yang diliburkan karena hidupnya bergantung di situ. Bagaimana nasib mereka? Karena kami, Pak, yang di bawah ini sebagai struktur paling bawah itu sering ditanyakan juga oleh relawan, Pak, boleh pinjam, bagaimana, Pak, kami apa, kalau 47 saja, Pak, kami sudah minjamkan 4.700.000 kalau misalnya mereka satu yang minjam, Pak, seperti itu. Tapi ini bagaimana solusinya ke depannya untuk relawan kita ini, Pak. Dan selanjutnya, Pak, perihal kebijakan yang dibawa, Pak, ini yang Bapak sampaikan bahwasannya kami adalah komandan, Pak, komandan dapur, Pak. Kami adalah yang paling di bawah. Ini di sini, Pak, terkadang masih bingung. Kami paham, Pak, untuk penerimaan dan pemecatan itu adalah kebijakan dari yayasan dan mitra. Tetapi di sini, Pak, saat memerintah ataupun saat membagi tugas, di sini ada ego sektoral antara mitra dengan kepala SPPG. Siapa sih yang mengatur? Apakah kami hanya pengawasan? Apakah kami juga mengatur relawan bekerja atau bagaimana? Dan selanjutnya, saat penentuan bahan baku ini, Pak, penentuan bahan baku, harga bahan baku ini, kami minta saran sebenarnya, Pak, bagaimana jika memang ada di tim, itu dibentuk tim, Pak, maksudnya dibentuk tim, ada tim yang memang penentu survei, Pak, penentu survei pasar, agar gampang, Pak, kami menentukan di satu kecamatan atau satu kabupaten, oh harganya segini. Jadi kalau misalnya harga itu melebihi dari harga yang sudah disurvei oleh tim, maka
mitra ataupun yayasan siapapun itu lebih dari harga survei itu, bahasanya itu adalah harga markup, berarti harga sudah dilebih-lebihkan. Mereka wajib mengembalikan. Supaya agar kami ini Pak, kami pun yang survei di bawah, kami sampaikan kepada mitra dan yayasan, ini saya kumpulkan Pak data-data, kami kumpulkanlah misalnya ini Pak, harganya tinggi daripada harga ini kami sampaikan. Tetapi tetap saja, tetap ya harga itu, ya ujung-ujungnya kami buat BA Pak, berita acara bahwasanya kami sudah survei pasar, harganya sudah melebihi harga head, seperti itu Pak. Tetapi kami ingin ke depannya itu ada tim yang memang khusus untuk itu, dan penentuan harga sudah ditentukan dan mitra atau yayasan itu tidak bisa melebihkan harga itu Pak. Dan Udah, yang terakhir, pertanyaanmu jangan banyak-banyak. Kamu satu iya orang Pak, karena ini kamu jangan satu orang nanya 10, yang lain nggak kebagian nanti. insya Kamu Allah harusnya ini kamu udah semua pertanyaan kawan-kawan Pak, izin. Iya, kawan-kawan di daerahmu, sekarang di Papua kamu nanya juga. Udah, pertanyaannya nggak usah terlalu banyak ya. Yang inti-intinya saja. Pak izin, siapa? Untuk Ini juknis aja, Pak. Pak Untuk Surya, juknis, siap Bu. izin. Siap Ibu. Ini aja, pertanyaannya ditulis ya. Siap. Ditulis saja biar yang lainnya juga kebagian. Jangan di Siap. kamu mulu, walaupun kamu ngumpulin dari sekamparmu itu. Siap. Nanti yang lainnya juga perlu bertanya, jadi diberi kesempatan. Kalau Siap. memang masih banyak, tolong pakai surat. Siap. Kamu Baik. berkirim surat bertanya kepada KPPG-mu. KPPG-mu siapa? Siap, Ibu Widya Pak. Bu. Ya, Siap. suruh Bu Widya yang jawab. Bu Widya kan BGN di daerah. Siap. Coba Bu Widya yang menjawab dulu. Siap. Permasalahanmu itu. Siap. Jangan langsung ke pusat. Kali kamu kan punya juga pimpinan di daerah itu. Bu Wid juga tolong menjawab. Siap, gitu sudah ya. kami tanyakan juga Bu, izin. Nah, kalau udah ditanyakan harus dijawab dong. Dia ke wakilnya. Kalau memang kurang puas ya dipakai surat. Jangan terlalu banyak. Oke, itu saja. Siap. Baik, terima kasih ya. Surya, Mungkin tolong apa dijawab dibuatkan dulu? lagi Ya. di chat aja Surya ya. Lebih detailnya di chat ya. Siap Ibu. Di chat. Nah itu udah ada dibuka malah di chat malah kata Bu Lili. Masih bersyukur tuh kamu nggak bikin surat gitu loh. Oke. Gitu ya. Oke, tolong dicat lagi Surya. Nanti dijawab oleh ini. Yang kedua mungkin silakan. Ini Pak Bagus dari KTU. Baik, terima kasih Bapak. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dan seluruh pejabat tinggi di BGN. Mohon izin Pak, mau bertanya terkait tadi arahan kantor untuk Korwil Bapak. Ini kebetulan hari Minggu malam kemarin kami ada Zoom bersama Karek dan Korwil di wilayah kerja kami. Itu salah satunya membahas tentang kantor untuk Korwil itu Pak. Itu sebenarnya ada di satu kabupaten sudah akan difasilitasi oleh bupatinya. Itu sebuah kantor atau sebuah ruangan yang bisa digunakan untuk berkantor. Akan tetapi untuk biaya listrik dan air ataupun fasilitasnya itu tidak ditanggung oleh daerah. Nah itu bagaimana Bapak? Mohon izin. Oke, Bu Yesi satu lagi ya, biar pas 3. Tadi Ya, Mitra mungkin ya. Satu lagi, silakan. Ya, Mitra Sumbawa ini sudah jadi panelis. Silakan open cam atau tidak jadi tanya ya. Mitra SPPG Sumbawa. Mitra SPPG Sumbawa, monitor, sudah jadi panelis. Sumbawa Alas. Silakan yang dari Sumbawa, Pak. Kayaknya minggu lalu ini juga sudah bertanya ini, Sumbawa Alas ini. Silakan, Pak. Kalau mau bertanya, silakan.
Suaranya kurang bagus, putus-putus suaranya. Matikan saja dulu videonya, suaranya saja. Putus. Oke, saya ganti dulu, ini ada satu lagi Mitra 3T Kabupaten SBB. Ya, silakan. Yuk, udah jadi panelis. Mitra 3T Kabupaten SBB. Monitor, ya langsung silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pimpinan. Ibu Bapak pimpinan, yang ingin saya tanyakan, izin Pak untuk informasi, dapur 3T daerah kami itu udah siap beroperasi dari bulan Januari, udah disurvei dari bulan Januari Pak, izin. Tapi mungkin dari tahap terakhir sebelum kemarin moratorium itu Pak, izin, itu udah sampai terbit BA-nya Pak, BA sama rekeningnya sama kepala SPPG-nya, semuanya sudah Pak. Izin Pak, di daerah kami atas sepengetahuan saya Pak, itu dapur 3T itu baru kami awal-awal Pak, yang Januari. Tapi saya nggak tahu data yang terbaru Pak. Izin Pak, mohon informasi kira-kira kapan bisa beroperasi Pak. Untuk informasi juga, dapur daerah kami ini Pak, ada di daerah pulau, Kecamatan Kepulauan Pak. Bahkan untuk mengakses ke dapur saya itu butuh 4 jam naik speed dari kabupaten tetangganya. Jadi nggak bisa direct dari kabupaten induknya ke kecamatan. Untuk persiapannya selama ini kan kami masih menunggu informasi Pak, terkait kapan bisa running. Masyarakat di sekitar juga udah bertanya Pak, kira-kira ini kapan bisa running. Sebelumnya atas arahan yang tadi oleh Kepala Wakil PGN terkait penyerapan sumber atau bahan baku dari lokasi, kebetulan saya udah bikin gini Pak, dari 6 bulan lalu sama kepala desa di sini, kita sebutnya Bapak Raja, kepala negerinya yang ngurus ini, untuk masyarakat sekitar menanam Pak. Bahkan di produksi pertama itu kemarin karena belum sempat kami beroperasi, jadi malah nggak keserap Pak. Malah nggak keserap hasilnya, kayak mereka udah mulai nanam semangka, pisang-pisang belum keserap Pak, sudah lewat 1 musim panen Pak. Kira-kira bisa berapa lagi biar saya sebagai mitra ngomong ke pemerintah desanya untuk nanam lagi juga, saya udah sungkan sekarang Pak. Baik Pak, kami catat sudah. Ya, masih Pak. Siap, terima kasih banyak Pak. Pak Abdul Rinaldi. Oke, dengan Pak Abdul Rinaldi, ya baik. Siap, terima kasih Pak. Monggo Bu Yesi. Baik, 3 dulu saja. Tadi dari Surya, siapa namanya tadi tuh? Surya Pratama dari Kampar. Biasanya cuma tadi 3, kalau memang masih ada pertanyaan silahkan pakai tulisan saja ya, dikirimkan. Baik, untuk yang pertama terkait dengan trial, mungkin Bu Lili bisa menyampaikan Bu, mohon izin, bagaimana terkait penganggarannya Bu. Silakan Bu. Izin Pak Waka, langsung saja ya Pak, izin. Ya, baik, terima kasih Bu Yesi atas waktu dan kesempatannya. Ini terkait yang TOA ya, betul ya? Penempatan TOA. Bukan Bu, trial masak Bu. Tadi Pak Waka sampaikan bahwa sehari sebelumnya trial karena masih ada yang kaku, takutnya ada yang kaku-kaku masaknya. Jadi diminta untuk trial dulu. Oh, uji coba maksudnya gitu. Iya, betul. Uji coba itu jadi tanggung jawab mana gitu ya? Iya, betul. Nah, ini kan kembali lagi sebenarnya ke Juknis ya Bu Yesi ya. Saya juga artinya kami sih artinya dari sisi keuangan, selama Juknisnya itu menetapkan bahwa sebelum SPPG itu benar-benar operasional secara utuh, artinya secara sesuai dengan apa yang menjadi penerima manfaat, harus dilakukan uji coba terlebih dahulu. Nah, pada saat uji coba itu, uji cobanya dilakukan, kalau nggak salah itu kan dulu bertahap ya, artinya kan di Juknis itu kan bertahap, artinya pada saat pertama kali melakukan operasional, penerima manfaatnya adalah misalnya berapa 100 dulu atau apa gitu kan, seperti itu kan Bu Yesi ya, kalau tidak salah nih saya lihat di Juknisnya. Selama Juknisnya itu
berbicara seperti itu kan berarti intinya adalah sudah penerima manfaatnya sudah ada, tapi masaknya kan belum boleh banyak-banyak kan, sedikit dulu gitu. Nah, pada saat masak sedikit dulu berarti kan artinya secara juknis sudah ditetapkan, maka aturan pembayarannya juga bisa dikeluarkan gitu kan, seperti itu. Tetapi kalau seandainya itu di trial tadi artinya uji cobanya adalah sekedarnya gitu ya, ini mungkin perlu ditetapkan dalam juknis yang jelas gitu ya. Jadi kalau juknisnya itu belum jelas ditetapkan ya, kami artinya dari sisi keuangan kan harus ada dokumen dukung ya, peraturannya mendukung gitu ya. Jadi kalau Anda peraturannya tidak mendukung kan kita juga tidak bisa, karena nanti pada saat ada pemeriksaan dasarnya apa mengeluarkan terkait dengan belanja-belanja yang tadi ya pada saat trial uji coba tadi. Tapi kalau misalnya juknisnya itu mendukung terkait bahwa diperkenankan trial itu dibebankan misalnya dari bumper yang sudah ada pencairan di VE tersebut, atau di dalam juknisnya menyaratkan bahwa pada saat SPPG itu belum operasional maka agar misalnya pihak mitra atau yayasan harus melakukan trial terlebih dahulu untuk memastikan bahwa sudah siap operasional untuk selanjutnya. Itu menjadi dasar persyaratan untuk operasional selanjutnya, dan itu biayanya misalnya dibebankan pada mitra atau yayasan. Jadi harus ada kejelasan itu dulu Bu Yesi kalau dari sisi keuangan gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan oh iya bisa dari ini, tetapi kalau juknisnya sebelum mengatakan seperti itu ya nggak boleh juga. Karena apa? Karena nanti pada saat pemeriksaan itu akan menjadi temuan gitu ya terkait dengan uji coba tadi. Kalau yang saya baca di dalam juknis itu adalah pada saat SPPG itu baru pertama kali operasional, maka penerima manfaatnya itu dibatasi terlebih dahulu, tidak boleh banyak-banyak dulu. Itu yang saya tahu gitu ya. Tapi kalau terkait dengan trial, misalnya hanya beberapa masak sekedarnya gitu ya, itu sepertinya saya belum membaca di sisi juknis gitu ya, seperti itu. Jadi kalau dari sisi keuangan adalah selama juknis sudah menetapkan hal yang berkaitan dengan akan berakibat adanya pengeluaran belanja negara gitu ya, itu kami mempersilahkan kalau itu memang dibebankan dari APBN. Itu ya terkait dengan yang mungkin perlu saya sampaikan Bu Yesi. Jadi harus ada kejelasan dulu nih trial tadi itu seperti apa gitu ya ininya gitu ya, pedoman yang harus dipedomani tadi. Itu yang terus yang kedua, ini mumpung saya ketemu dengan teman-teman, mungkin ada KPPG, KARE, Korwil dan sebagainya. Nanti mungkin saya juga harus koordinasi dengan perbankan ini. Karena saya baru saja dapat laporan dari KPPG Bali ya, Denpasar gitu ya. Ini mungkin saya harus koordinasi juga dengan perbankan ini. Ada SPP, ada mitra ataupun yayasan yang melakukan pembiayaan dengan perbankan gitu ya. Itu langsung mengauto debit terkait dengan uang masuk di rekening SPPG. Padahal rekening SPPG itu adalah bukan rekening pribadi gitu ya. Itu adalah rekening untuk kegiatan operasional. Jadi begitu uang itu nanti ditarik oleh secara bank secara otomatis atas pembiayaan yang utang harus dibayarkan, nah itu harus ada perlakuan nih, mungkin nanti saya koordinasikan lagi. Tapi itu tidak diperkenankan. Jadi nanti teman-teman yang melakukan pembiayaan, mitra yang melakukan pembiayaan kepada SPPG tersebut dengan menggunakan rekening SPPG tersebut adalah tidak ada alasan untuk auto debitnya ke sana gitu. Jadi auto debitnya adalah rekening yayasan secara pribadi, bukan kepada rekening virtual account yang ada di SPPG untuk kegiatan operasional gitu ya. Ini mungkin di sini kan ada mitra dan yayasan juga ya, mungkin saya sampaikan biar nanti pada saat ada pembiayaan harus koordinasinya lebih intensif lagi dengan pihak perbankan sehingga tidak terjadi kejadian yang seperti yang tadi saya sampaikan. Ya ini ada Bu Mursina juga ya. Jadi itu yang mungkin perlu saya sampaikan kepada mitra atau yayasan, mudah-mudahan nanti hal tersebut tidak terjadi lagi. Ini nanti akan coba saya koordinasikan juga gitu ya. Terkait dengan itu. Mungkin itu dulu ya Bu Yesi, tadi pertanyaannya trial aja ya dengan saya tadi ya. Ada yang dengan ini Bu, yang terkait disampaikan oleh Mas Bagus ya di Korwil, di kantor di KPPG, KTU KPPG Semarang, yang terkait fasilitas untuk kantor Korwil yang tidak dapat ditanggung oleh pemerintah daerah Bu, karena kantornya dikasih tapi listrik sama airnya harus ngebayar sendiri, ampun. Itu Bu Lili, bagaimana Bu Awan pemecahan? Ya, baik terima kasih. Tadi sebenarnya kalau yang
kaitannya dengan Karek itu kalau KPPG-nya ada di provinsi bisa ikut ke kantornya, berkantornya di KPPG gitu ya setempat. Kalau Korwil itu kan memang tidak semua kabupaten kota ada KPPG-nya di sana. Itu saya memahami betul terkait dengan hal tersebut. Jadi mereka berkantornya di mana gitu kan. Nah ini juga harusnya mungkin teman-teman di SMO juga bisa menjadi pertimbangan masukan gitu ya. Kalau selama ini mungkin perlu memikirkan kepada terkait dengan tugas-tugas Korwil tadi gitu ya. Nah Korwil tadi harapannya sih kan mereka kan tugasnya kan mereka kan sebenarnya secara pribadi juga artinya ditugaskan ditempatkan di mana saja secara untuk kondisi pribadinya pastinya ditanggung oleh pribadinya. Tetapi pada saat dia melaksanakan tugas dari sisi adalah kedinasan tentunya juga harus disiapkan dia akan berkantor di mana gitu. Nah, ini mungkin memang perlu ada suatu kejelasan dan juga ada penetapan gitu ya apakah ke salah satu SPPG yang ada di sana, namun itu juga nantinya harus berkomunikasi dengan mitra ataupun yayasan yang ada di situ gitu kan. Nah ini yang mungkin nanti perlu, kalau ini artinya saya tidak bisa langsung otomatis menjawab di sini ya Bu Yesi, artinya itu juga harus secara kebijakan dari pimpinan organisasi itu nanti penetapannya seperti apa. Tetapi paling tidak tadi menjadi bahan masukan atas informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Bagus tadi gitu ya untuk terkait dengan kondisi tersebut nanti menjadi beban siapa. Kalau seandainya sekarang menempati di pemerintah daerah gitu ya, pemerintah daerah pada saat kita menyewa atau meminjam, bukan menyewa ya, karena sama pemerintah kan tidak boleh ada sewa gitu ya. Artinya kita diberikan kesempatan ataupun diberikan fasilitas untuk bisa menempati suatu ruangan. Kalau ruangannya itu nanti listriknya adalah tersendiri gitu ya, artinya tidak bergabung dengan gedung ruangan yang lain, itu kan sama dengan teman-teman di KPPG yang lain juga kan pastinya itu kegunaan ataupun belanja ataupun biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran listrik kan pasti dibebankan kepada kita sebagai yang pengguna gitu, seperti itu. Nah ini harus jelas juga gitu ya, artinya pada saat menggunakan fasilitas itu apakah gedungnya sudah tersendiri gitu kan diberikan fasilitas oleh Pemda, tentunya juga kita jangan sampai membebani Pemda juga gitu kan, itu bisa dibayarkan oleh APBN DIPA yang melekat pada KPPG-nya. Kalau kami seperti itu. Jadi seperti yang karena kan KPPG kan sudah mempunyai anggaran tersendiri gitu ya. Jadi nanti akan dimasukkan ke sana apabila memang ada kejelasan di dalam penggunaan dari listrik tersebut pada saat menggunakan fasilitas yang ada di pemerintah daerah gitu ya. Artinya punya ini sendiri gitu ya Bu ya, punya apa namanya tuh, punya meteran sendiri gitu ya Bu, tidak gabung jadi satu dengan yang lain gitu. Kalau gabung jadi satu kan agak susah untuk dari sisi pertanggungjawaban. Kita harus memikirkan bahwa pada saat kita mengeluarkan belanja maka dokumen terkait dengan pengeluaran tadi harus tervalidasi dengan benar gitu, seperti itu. Ini tuh Bu Yesi. Ada lagi? Untuk 3T bagaimana ya Bu Lili? Apakah dia sudah siap sejak sudah lama, VA-nya sudah ada, BA Vervalnya sudah ada, KSPPG-nya sudah ada, ini seperti apa baiknya Bu Lili? Apa memang masuk dulu untuk di hold? Baik. Buka. Jadi mungkin data yang tadi 3T, yang siapa namanya tadi Pak Abdul Rinardi ya. Jadi mungkin datanya bisa lengkap dulu nanti data ID SPPG-nya, nama SPPG-nya gitu dia di lokasi mana, termasuk juga kepala SPPG-nya. Jadi kelengkapan data itu bisa menjadi parameter bagi kami untuk mengecek apakah benar itu 3T, karena nanti sesuai dengan apa yang sudah disampaikan pimpinan kami bahwa refocusing terkait dengan anggaran termasuk juga prioritas untuk daerah 3T itu akan didahulukan gitu ya, seperti itu. Dan juga kita sambil refocusing terkait dengan SPPG yang sudah operasional, kita akan lakukan penilaian apakah SPPG yang aglomerasi yang sudah operasional juga apakah masih layak untuk beroperasi ya dari sisi kondisi-kondisi dan tersebut. Nah di sisi yang lain juga selain efisiensi juga kami akan coba untuk prioritas dari daerah 3T tadi. Makanya harus pendataannya harus lengkap tadi gitu ya. Kalau datanya lengkap dan juga nanti penerima manfaatnya seperti apa gitu kan. Apakah memang SPPG-nya sudah dapat VA dan sebagainya. Nah ini memang kemarin termasuk yang di hold terlebih dahulu
untuk yang belum operasional. Tapi kalau terkait dengan 3T, sepertinya pimpinan juga akan mencoba untuk selain dengan mekanisme yang nantinya mungkin akan disesuaikan, tapi kalau memang SPPG yang sudah ada ini nanti menjadi prioritas seperti apa ke depannya gitu ya. Nanti mungkin perlu ID-nya dan nanti mungkin akan dikonsultasikan dulu dengan pimpinan nanti kebijakannya seperti apa. Mungkin gitu ya Bu Yesi. Bu Yesi. Ya Pak, siap Pak. Silakan Pak. Nah, Pak mungkin Wakar. saya mau menambahkan sedikit ya. Iya Pak Wakar. Sampaikan Silakan ini Pak. tadi. Mana tadi siapa tuh? Mitra 3T. Kamu mitra juga di aglomerasi mitra juga ya? Iya Pak. Berarti kan sudah ada SPPG yang operasional, ya betul kan? Gimana Pak? Belum, yang itu belum Pak, izin Pak. Kami di daerah 3T baru satu Pak, kemarin kan individu Pak. Terus kita disuruh di pertemuan terakhir itu kan kita gabung sama yayasan Pak. Karena sebelumnya kan kita dibayar setelah buat dapur dibayar. Cuman kan nggak jadi, kita Bukan. skemanya udah. Pertanyaan saya, kamu nih mitra yang sudah operasional, mitra di mana ini? Belum operasional Pak, izin Pak. Tadi agak ini Pak, belum ada yang operasional. Oke, begini. Jadi begini ya. Kemarin maksudnya perseorangan Pak, izin Pak. Dari bulan November, Desember itu izin udah jadi Pak. Penerima manfaatnya kurang lebih ada 700 Pak. Itu di daerah Kecamatan Kepulauan Pak, nggak ada akses jalan Pak. Di mana? Di daerah apa itu kamu? Di Kabupaten SBB, Kecamatan Kepulauan Manipa, di Desa Tumalehu Barat Pak. Daerah mana tuh? Di Kabupaten Seram bagian Barat Pak, izin Pak. Begini ya, jadi sebenarnya itu 3T itu ada dalam Perpres nomor 12 tahun 2025. Baik. Dalam Perpres itu ada 30 kabupaten yang masuk dalam 3T. Siapa? Dalam Perpres izin Pak, dalam Perpres juga kami udah masuk di dalam daerah 3T Pak. Dari total berapa kecamatan itu, kecamatan kami juga masuk di dalam 3T Pak. Kamu sudah tahu Perpres nomor 12 sudah tahu? Yang izin Pak, kemarin saya ngecek di Google yang 2019 Ibu terkait penetapan daerah 3T. Bukan Perpres 12, jadi ada Perpres yang terbaru, Perpres 12 tahun 2025 tentang 3T atau daerah tertinggal, bukan terpencil ya. Karena memang definisinya agak bias gitu loh. Jadi antara daerah tertinggal atau 3T dengan daerah terpencil. Gitu. Jadi intinya begini, nanti dalam moratorium ini yang 3T nanti akan jadi prioritas kita, tapi yang beririsan dengan sesuai Perpres nomor 12. Contoh misalkan daerahmu masuk ya, terutama Papua itu yang banyak memang, Papua, kemudian Sumba itu ada 3, Sumba Barat Daya, kemudian Sumatera hanya 1, Sumatera Utara. Ulangi, Sumatera Utara di daerah Nias Utara gitu loh. Ya, dan lain-lainnya juga ada. Nah, nanti kita dahulukan yang 3T yang beririsan dengan Perpres nomor 12 itu gitu loh ya. Tapi yang jelas nanti kita akan tata dulu ya, ini gunanya moratorium ini kita akan tata kembali. Mana kira-kira SPPG yang masih bisa berlanjut, ya mana yang mungkin harus dibenahi dan sebagainya ya. Jadi tolong kamu juga dalam rangka penataan ini kau siapkan dengan baik. Jangan sampai nanti masih ada yang kuajukan SPPG-nya bentuknya nggak karuan lagi ya, jangan. Belum kuajukan aja udah dicoret nanti ya. Yang jelas intinya harus yang sesuai dengan konsep yang dalam juknis yang pertama ya. Jadi silakan sambil kita melaksanakan pembenahan dulu ya, moratorium ini kita benahi dulu nih ya, semua SPPG harus sesuai dengan aturan semua. Nah, karena kita sudah kelebihan 6.000-an lebih SPPG ya, jadi sementara di moratorium dulu supaya nanti kita tata ulang lagi sehingga semua nanti SPPG sesuai dengan RJPNM 2026 ini
kemudian nanti 2027 ada penambahan berapa penerima manfaat, baru nanti kita sesuaikan lagi. Ya, jelas ya? Baik Pak, jadi izin Pak. Jadi untuk kejelasan runningnya sendiri belum ada ya Pak, izin Pak? Iya. Soalnya Sementara izin kan Pak. kita masih moratorium, kita mau tata ulang dulu. Ya. Dalam rangka tata ulang ini, makanya kamu benahi dulu tuh di tempatmu dulu sambil menunggu waktu ditata ulang. Ya, tapi yang jelas kalau nanti kamu masuk dalam 3T sesuai Perpres nomor 12, nanti kamu akan didahulukan. Ya. Karena 3T ini tetap yang sesuai Perpres 12 tetap berlanjut. Gitu loh ya. Tapi yang di luar itu ya nanti kita menunggu penyesuaian dulu. Ya, jelas ya? Ya, Pak. Oke? Baik Pak. Ya, oke. Terima kasih. Silakan Bu Yesi. Baik, terima kasih Pak Waka. Sudah dapat jawabannya ya Pak ya. Kita mohon nanti menunggu saja. Itu Iya, Pak. ada arahan pimpinan. Baik. Tadi saya mau menjawab dari sisi dari pertanyaan Surya. Ya, saya sih sebenarnya harusnya ini nggak perlu ditanyain gitu loh. Anggaran untuk trial yang tadi disampaikan Pak Waka. Sebagai kepala SPPG, kalau kamu memahami juknis yang ada bahwa anggaran yang dikeluarkan itu yang dari negara itu adalah diperuntukkan untuk apa? Untuk siapa? Itu ya. Jadi kembali lihat ke juknis. Untuk siapa sih anggaran yang dikeluarkan tersebut? Apakah untuk PM, apakah untuk yang lain? Nah, kalau untuk PM, penerima manfaat, yaitu keluar anggaran yang di APBN, yang kalian dapat setiap bulannya, atau setiap ada pelaporan. Nah, tadi maksud Pak Waka menyampaikan saran trial. Karena apa? Saya yakin 2 minggu ini ya pasti pada pegel tuh badannya semua karena udah lama nggak masak gitu loh. Paling tidak ada pengenalan lagi, ada lagi ya membiasakan lagi lah untuk ke dapur atau ke SPPG. Apalagi untuk relawan. Nah, sebenarnya teman-teman KSPPG, pengawas gizi, pengawas keuangan, itu kenapa disuruh masuk setiap hari? Ini tuh fungsi kalian ini untuk memberikan ingatan, mengingatkan para relawan. Seperti apa misalnya membersihkan SPPG kan sehari sebelum operasional kan udah harus ada general cleaning. Ya kan? Itu harus dilakukan gitu loh. Nah, kalaupun mau memasak yang tadi ya tidak bisa menggunakan anggaran APBN dong, karena anggaran APBN itu ditujukan untuk penerima manfaat. Jadi mungkin ya kalau memang mitra bisa memberikan apresiasinya lah, karena ini mau memulai lagi. Ya, Bapak Ibu semua dari mitra, ini mau memulai lagi menghindari resiko-resiko terjadinya, kejadian menonjol karena udah lama nggak masak nih, udah lama nggak megang pisau, udah lama nggak ngelihat baskom atau peralatan yang ada di SPPG itu fungsinya. Kenapa Pak Waka tadi pimpinan menyarankan untuk melakukan trial? Ini juga kenapa ke mitra supaya sama-sama gitu loh, sama-sama aware untuk kejadian, kita mengantisipasi kejadian yang ada gitu ya. Ini saran. Tapi kalau untuk menggunakan dana operasional izin ya Bu Lili, tidak bisa ya Bu Lili karena anggaran operasional itu merupakan diperuntukkan untuk penerima manfaat. Jadi berapa ya kalian yang KSPPG, pengawas gizi dan pengawas keuangan yang bertanggung jawab loh terhadap pengeluaran uang yang ada gitu loh. Anggaran itu untuk apa? Itu harus dipertanggungjawabkan gitu loh. Nah, kalau di luar dari yang dipertanggungjawabkan ya kalian yang kena.
Gitu ya. Jadi tolong kerjasamanya antara mitra dengan KSPPG. Makanya tadi Pak Waka sampaikan beriringanlah kalian gitu loh. Ini jangan-jangan KSPPG-nya tahu ada Zoom, mitranya nggak dikasih tahu. Ini juga nih, ini udah bibit-bibit nih. Padahal kan Pak Waka udah sampaikan bahwa harus bekerja sama. Harus saling memberitahu, karena harus berjalan berdampingan. Kalau satu ke kanan, satu ke kiri, nggak akan jalan itu SPPG. Sebenarnya tutup aja deh, masih banyak SPPG yang masih bangun bekerja sama. Itu aja. Yang kedua, tadi Surya sampaikan ini juknis dari Sistapol. Sepertinya kamu harus membaca juknis lagi deh. Tugas dan tanggung jawab Kepala SPPG, coba lihat di poin berapa yang mengatur relawan. Tugas dan tanggung jawab mitra, itu juga ada di juknis jelas tertulis. Coba dibaca lagi, disimak lagi. Bapak Ibu KPPG minta tolong, dibimbing baik-baik. Tolong. Baca juknisnya. KSPPG tolong dibaca juknisnya. Korwil, Korcam. Tolong dibantu. Nah ini KSPPG kadang-kadang mau dibantu tapi bukannya dia mau berusaha, dia nggak membaca, dia minta validasi sama Karek, sama Korwil, sama Korcam. Ah ini yang parah juga. Sering saya dapat laporan seperti ini. Gitu ya Surya ya. Tolong dibaca tugas dan tanggung jawab Karek. KSPPG, pengawas gizi, pengawas keuangan, mitra, ada di situ Siap. semua. Baik Bu, yang kami maksud itu masih ada ego sektoralnya di situ Bu, izin. Kalau ego sektoralnya itu kalian berdua tuh di belakang nggak menurutin omongan pimpinan itu berarti. Barusan Pak Waka kan sudah sering sampaikan beriringan, berjalan iringan dengan mitra. Cari cari solusi yang baik. Berdampingan. Nggak bisa, ego sektoral apa? Kalian juga sebagai orang BGN harusnya juga bisa dong menyelami apa yang ada. Tunjukkan baik-baik, kan sudah ada dasarnya. Juknis ada, itu loh. Siap Ibu. Kalau memang siap, kami Bu di SPPG kami insya Allah aman Bu dengan mitra, tidak ada kendala sama sekali. Tetapi memang banyak dari teman-teman itu permasalahannya itu rata-rata sama seperti itu Ibu. Jadi kami ingin bertanya seperti itu Bu, izin. Iya, kalau memang ada seperti itu, tolong ditengahi dong. Ini di unsur di bawah, Karek, Korwil, Korcam, ini menengahi. Tugas kalian itu tuh Karek sama Korwil. Percuma ada kalian kalau memang tidak bisa menengahi ini. Itu loh. Dan tugas juga para KPPG ini untuk menengahinya. Masa mau langsung ke pusat, masa Pak Waka yang mau menengahi ini gitu loh. Kalau ada ego sektoral ini gitu loh. Percuma ada Bapak Ibu KPPG di daerah. Percuma ada Karek, Korwil, dan Korcam. Kalau masalah seperti ini tidak bisa diselesaikan. Jangan sampai nanti turun lagi Pak Harjito, turun lagi Pak Doni, turun lagi Pak Rudi. Nggak kapasitas mereka untuk menyelesaikan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Gitu ya Kepala KPPG. Kepala SPPG, maaf. Kepala SPPG. Tolong, kalian juga dewasa sebagai seseorang yang sudah dipercaya untuk memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ini dari aturan juknis ya. Tolong dibuka juknisnya, 401.1. Baik, untuk penentuan harga bahan baku ada tim penentu survei pasar. Ya Allah, janganlah begini, kasihan sekali. Kalian kan banyak berhubungan sama Pemda ya, yang saya tahu gitu loh. Ada Korcam, ada Korwil. Korwil itu sifatnya dan Karek itu sifatnya bukan lagi melihat teknis dapur ya. Mereka yang harus berhubungan membantu KPPG di wilayahnya untuk berkonsolidasi, berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi kalau terkait dengan survei harga bahan baku, di juknis sudah tertulis bahwa Kepala SPPG harus mencari data tiga data pasar, harga pasar terdekat. Kalau memang tidak bisa kalau memang melebihi, ya kalian tidak usah setujui.
tidak usah di-approve. Tapi bukan kalian jadi semena-mena ya, kepala SPPG. Kami udah banyak mendengar gitu loh. Kepala SPPG ini banyak juga main. Tadi kan udah disampaikan sama Pak Waka. Jangan coba-coba kalian memain-mainkan harga di tingkat kalian untuk porsi kalian. Kalian ASN. Kami bisa bicara di sini, tapi akan Pak Doni, Pak Harjito, dan Pak Rudi yang akan menindak kalian di sana. Jadi jangan coba-coba untuk memainkan harga. Kalau memang ada markup dari mitra, tolak baik-baik, bicarakan baik-baik. Tapi tidak dengan memaksakan kehendak kalian. Kalau tidak masuk dari pasokan dari kalian nggak mau approve. Awas aja kalian main seperti itu. Jadi kalau yang survei pasar ini, kalau ada tim lagi, tim apa? Di daerah itu ada tim TPID, Bapak Ibu KPPG pasti tahu. Dan beliau-beliau ini pasti udah berhubungan sama dinas ada pemerintah daerah di sana, gitu loh. Kalaupun memang tidak bisa mengambil harga di tingkat provinsi karena mungkin harganya jadi berbeda, kan sudah disampaikan di Juknis mengambil data 3 harga pasar terdekat. Itu menjadi rata-rata, menjadi dasar kalian. Dan itu kalau memang sudah disetujui dan itu ada pengakuan atau ada apa ya namanya persetujuan dari pemerintah setempat. Misalnya kepala lurah, camat itu yang menyetujui bahwa ini ada data harga 3 data harga pasar setempat berdasarkan survei kalian. Itu dari Juknis. Gitu ya. Baik, itu saja izin mungkin ada tambahan dari Pak. Izin Pak, mungkin dari Tawas dulu aja ya, Pak. Wilayah 1 Pak Harjito, silakan Pak Harjito mungkin tambahannya. Cukup Bu, udah cukup. Oke, Pak Doni. Hanya ngingetin aja Bu, betul yang disampaikan Waka dengan Ibu. Saya minta kesediaan dari masing-masing mitra Bu untuk ya setidaknya memanasin perlengkapan yang akan dipakai Senin besok. Ya hitung-hitung pembersihan general sama mencoba alat kan bisa nggak terlalu banyak juga dana yang dikeluarkan Bu. Itu aja Bu. Makasih Bu. Baik Pak Rudi, Tawas 3. Kalau kami Bu intinya sama seperti yang disampaikan oleh Direktur Wilayah 1, Wilayah 2 Bu. Waktu yang ada gunakan untuk mereka melaksanakan pembersihan, melengkapi untuk perbaikan alat peralatan. Tapi yang untuk yang tetap yang suspend ya untuk sementara tetap tidak bisa operasional. Itu saja Bu. Baik, terima kasih Pak Rudi. Bu Lili ada tambahan? Iya, baik terima kasih Bu Yesi. Tadi saya pertama tuh nggak ngeh ya terkait dengan trial itu. Sebenarnya di dalam SE12 itu kan sudah jelas gitu ya. Jadi mempersiapkan pada saat akan operasional. Jadi sehari sebelumnya itu melakukan pembersihan dan sebagainya, memastikan bahwa seluruh alat-alat yang ada SPPG itu berfungsi dengan baik gitu kan. Nah terus tadi ada tambahan mungkin dari teman-teman Tawas itu terkait dengan uji coba untuk melakukan masak ya, mungkin karena lama kan tidak diuji cobakan. Nah itu ya itu dipersilahkan, tapi artinya tadi karena juga untuk kebutuhan ya paling tidak mempersiapkan untuk teman-teman yang ada di situ barangkali ya relawan sehingga bisa dibiayai oleh mitranya gitu kan, karena memang secara Juknis kan belum diatur ya untuk terkait dengan peralatan tadi gitu ya. Jadi itu adalah ya keberkahan aja lah, Jumat berkah gitu ya bagi teman-teman mitra gitu ya. Jadi kan kepala SPPG juga lakukan harmonisasi dengan baik gitu ya. Saya kira kita kan ingin berkah ya dalam hidup ini. Salah satunya mungkin dengan cara begitu. Mungkin itu tambahan dari saya Bu Yesi. Kalau yang lainnya sih mungkin sama aja ya. Ada nggak pertanyaan yang belum terjawab ya? Saya rasa sih masih 3 udah terjawab Bu Lili. Nanti yang lainnya bertanya yang di next. Pasti akan ada kelanjutannya nih, pertemuan selanjutnya. Karena mau mendekati operasional. Ya, tadi ada pertanyaan itu sih. Bukan pertanyaan sih, Hati terkait dengan insentif kan sebenarnya udah jelas ya. Di SE12 itu kan
harusnya mungkin teman-teman kepala SPPG bisa menjadi ataupun teman-teman Karek, Korwil bisa menjadi mediasi yang baik terkait dengan SE yang sudah diterbitkan oleh kantor pusat gitu ya, oleh kepala badan. Jadi mohon kerjasamanya dengan baik, jangan membuat memancing-mancing sesuatu yang memang sudah jelas ada di sana. Seperti ya misalnya insentif tidak diberikan, ya tolong sampaikan secara masif bahwa hal itu adalah terkait dengan kebijakan, dengan kondisi-kondisi yang selama ini terus kita evaluasi, termasuk dampaknya kalau tidak dilaksanakan operasional, termasuk juga dampaknya memang relawan tidak termasuk yang tidak terbayarkan upah hariannya gitu kan. Jadi mohon dikomunikasikan dengan baik gitu kan, karena bagaimanapun juga kita ini kan bicaranya jangan sampai mungkin kalau kita mengakomodir kebutuhan dari SPPG saja tanpa melihat ruang sosial secara umum. Coba mungkin kita membacanya ruang sosial secara umum. Orang akan melihat enak banget ya nanti jadi lawan SPPG gitu kan. Kalau kita bicara dari sisi yang lainnya gitu ya, tanpa bekerja uangnya tetap mengalir. Itu kan Dani, tolong perhatikan yang kayak gitu juga gitu ya. Jadi kita bicaranya adalah secara umum, janganlah kita secara subjektif ataupun egois untuk mengakomodir kebutuhan diri sendiri saja, tetapi marilah kita bersama-sama secara objektif memandang sesuatu itu secara keseluruhan lah, bagaimana kita hidup dalam bermasyarakat gitu ya, melihat lingkungan-lingkungan sekitar gitu ya. Nanti juga akan dilakukan penilaian juga gitu kan, karena itu pasti banyak juga dari sisi yang lain akan menilai kalau misalnya tetap dibayar gaji gitu kan, nanti akan dampaknya yang lain. Maka diberikan kesempatan khusus di hari sebelum melakukan pada saat bersih-bersih itulah akan diberikan upah kembali pada saat bersih-bersih tadi. Makanya di SE12 kan udah jelas ya, udah jelas bahwa untuk persiapan di hari sebelum operasional itu karena mereka pada masuk bersih-bersih dan sebagainya, barulah mereka akan diberikan upah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Mungkin tambahnya itu ya kayaknya Bu Yesi. Baik, terima Terkait kasih Bu Lili. survei, kayaknya survei tadi. Survei, kalau tadi ada survei terkait dengan tim khusus penilai dan sebagainya. Sebenarnya kan dari awal sudah dijelaskan bahwa kalian itu silahkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Di sana kan ada Satgas. Dan Dinas Perindang itu, Perdagangan itu bisa menjadi bagian dari institusi yang bisa menetapkan atas survei yang sudah dilakukan oleh teman-teman kepala SPPG dari penetapan harga pasar tadi. Untuk penetapannya ya makanya koordinasikan dengan Satgas setempat, dengan dinas yang memang terkait dengan penetapan untuk harga eceran tertinggi tadi terkait dengan survei. Saya kira udah sering ya Bu Yesi kita menyampaikan itu ya. Jadi teman-teman SPPG itu dan juga KPPG mohonlah dikoordinasikan dengan baik gitu kan, sehingga yang seperti ini itu seharusnya udah paham lah, tidak perlu dipertanyakan lagi gitu ya. Itu ya Bu Yesi tambahannya. Makasih. Iya, terima kasih Bu Lili. Ditegaskan lagi sama Bu Lili. Tadi saya sudah bicara, tegaskan lagi sama Bu Lili. Jadi hal seperti ini sebenarnya tidak perlu lagi menjadi polemik ya di lapangan, dan diharapkan mitra sudah kalau sudah bekerja sama dengan BGN sudah tahulah aturan-aturannya. Tolonglah tidak lagi ada markup gitu ya. Karena justru karena markup inilah yang akan membahayakan kita semua. Katanya tadi nggak berkah kata Bu Lili dan Pak Waka ya. Baik, dua terakhir nanti Pak Boga mungkin terkait data mungkin akan disampaikan. Ada hal yang bisa disampaikan dari Pak Boga lalu Pak Rahman. Terakhir kemudian nanti closing statement dari Pak Waka. Silakan Pak Boga terkait data Pak. Baik, terima kasih Bu Sestep. Saya hormati Pak Waka, Pak Ibu Pejabat Tinggi Pratama, para kepala KPPG, Karek, Korwil, Korcam, dan KSPPG serta para mitra yayasan. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Waka tadi, memang betul bahwa seminggu terakhir ini kita melakukan proses pengkinian data. Ya, dan hanya saja sampai dengan saat ini masih ada 2 lokasi di Jawa Barat dan Jawa Timur yang kondisi sampai dengan saat ini masih di sekira 80%. Ya, ini mohon dipercepat karena yang lain itu sudah selesai semua 100% untuk data kelompok penerima manfaat yang diisi dengan valid. Ya, sebenarnya pada saat disampaikan di Giat bersama Pak Waka juga sudah disampaikan kepada teman-teman. Ada tambahan lain, baik itu kaitan dengan sekolah elit, kemudian sekolah menolak MBG, biaya operasional kendaraan, serta kaitan dengan yayasan dan mitra. Jadi
tidak hanya untuk data KPM, tolong dicek ulang para kepala KPPG, para Karek, Korwil, dan Korcam, serta utamanya adalah para KSPPG, untuk melihat kembali datanya. Ya, benar sudah 100%, tapi apakah itu sudah seluruhnya? Baik untuk yang penentuan sekolah penolak MBG, kemudian sekolah elit, maupun data yayasan dan mitra. Kenapa disampaikan? Karena memang betul penting untuk proses refocusing. Ya, data yang disampaikan oleh teman-teman dari KSPPG kaitan dengan NPSN kami cek ulang dengan dari data Dapodik. Tadi kami dapat informasi dari salah satu teman bahwa adanya kemungkinan perbedaan data Dapodik dengan kondisi sebenarnya. Tidak perlu khawatir teman-teman, karena kami akan koordinasi langsung dengan Kementerian Dikdasmen bahwa sekiranya ada dugaan-dugaan perbedaan data, itu juga akan langsung ditindaklanjuti oleh pengampu data Dapodik, yaitu adalah Kementerian Dikdasmen. Yang penting adalah teman-teman KSPPG, pastikan data yang diisi tepat, benar. Kemarin kita juga sudah tanyakan apakah sekolah ini dilayani, tidak dilayani, atau kondisi yang lainnya. Itu ada 4 kondisinya. Jadi para SPPG mohon dicek ulang. Ya. Dan untuk yayasan dan mitra ini masih sangat kurang, masih di sekira 80%. Jadi ini juga penting informasi yang teman-teman sampaikan untuk menjadi bagian dari evaluasi pimpinan lebih lanjut. Terima kasih Bu Sesdep dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Boga. Mohon segera mungkin ya teman-teman, sudah 1 minggu dari Jumat ke Jumat, berarti udah 10 hari ya Pak Boga ya? Dari Jumat ke Jumat, sekarang Ya, sudah betul. Senin lagi. Sudah Selasa, jadi sudah 10 hari ini teman-teman KSPPG. Mohon maaf ya, ini kalau udah kayak gini saya bingung, kita bingung nih di sini. Kalian dikasih gaji, tuh kalau untuk ngumpulin data aja susah tuh gimana ya? Tuh ya. Jadi ini untuk keperluan kalian juga. Dimana kalau data tidak benar, keputusan pimpinan tidak benar, kalian yang rugi. Kalian rugi, kalian merugikan mitra juga, merugikan yang sudah investasi, merugikan PM yang pastinya. Gitu loh. Jadi tolong ini disegerakan, tidak ada yang tidak merespon. Karek atau Korwil atau KPPG-nya yang WA. Segera merespon. Ini masih ada waktu 1 minggu, sudah tidak bisa lagi. Kalau saya sih minta segera saja Pak Boga, karena ini waktu sudah mepet juga untuk pembagian penerima manfaatnya, gitu ya. Nah, karena 2 minggu lagi nggak sampai 5 hari lagi sudah bersekolah kita ini. Lalu yang terakhir mohon izin Pak Rahman, silakan Pak untuk arahan terakhir untuk SDM ini Pak, sebelum Pak Baik. Waka. Terima kasih Bu Sesdep. Yang terhormat Pak Waka, para pimpinan tinggi Pratama, KPPG, Karek, Korwil, KSPPG, Bapak Ibu Mitra dan Yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Yesi, Pak Waka, saya mungkin 3 kata saja. Karena tadi Pak Waka sudah menjelaskan 14 poin, tadi saya catat itu. Nah ini tolong dicamkan oleh baik KSPPG, mitra maupun yayasan. 3 kata saja. Sinergi, integritas, dan aksi. Maknanya bahwa sinergi dalam memperkuat kerja kita. Seluruh unsur pelaksana harus bersinergi. Tidak boleh kita memasang ego masing-masing. Hilangkan semua itu. Nah, itu sinergi. Kemudian yang kedua, integritas. Dalam menjalankan program ini secara jujur, disiplin, dan akuntabel. Pokoknya baca juknis baik-baik, apa hak dan kewajiban. Ini tolong dilaksanakan, baik itu mitra, baik itu yayasan, maupun KSPPG. Tadi Bu Yesus sudah menekankan baca, dan baca. Dalam Al-Quran itu surat pertama turun adalah Iqra, bacalah. Begitu. Jadi jangan malas membaca gitu. Kalau ingin cerdas gitu. Jadi integritas. Dan yang terakhir aksi. Ya, percuma Pak Waka ngomong, saya hitung sudah 4 kali kita Zoom. Berulang-ulang beliau tekankan. Tapi tidak ada aksi. Percuma kita bicara semua ini. Jadi tolong komitmen untuk kita semua. Untuk menindaklanjuti semua arahan demi keberhasilan
program makan bergizi gratis. Wajah baru BGN dengan kepemimpinan yang baru. Nah, jadi 3 kata ini tolong adik-adikku KSPPG, tolong nanti Korwil Karek dan juga APPG dikawal ini. Jadi sinergi, integritas, aksi. Jadi saya nggak banyak ngomong, terus tambahan Pak Waka. Tadi siang saya ketemu Pak Sekda di Bulukumba terkait dengan kantor untuk teman-teman Korwil. Nah, nanti ini bisa ditiru, teman-teman KPPG buat nota dinas kepada Bupati atau Sekda di setiap kabupaten kota. Supaya disiapkan satu ruangan untuk Korwil di daerah. Karena tadi Pak Sekda Bulukumba itu juga menyampaikan, kami kesulitan berkoordinasi karena Korwil ini tidak jelas, betul kata Pak Waka. Nggak ada kantornya, jadi bingung mau koordinasi bagaimana. Untung di telepon masih lancar, jangan sampai di telepon pun sulit. Nah, sehingga ini bisa ditiru teman-teman KPPG yang lain, buatkan nota dinas kepada Sekda dan Bupati atau Wali Kota di kabupaten kota untuk memberikan satu ruangan aja, nggak usah kantor yang besar, jadi biar nempel di kantor pusat mall pelayanan publik atau apa kayak PTSP namanya apa, satu ruangan aja sehingga tidak perlu bayar listrik, sehingga tidak perlu kita bayar air, kita membantu, itu tadi kolaborasi, karena kita juga membantu programnya pemerintah daerah. Termasuk mungkin izin saran Pak Waka, mungkin dari pusat kita juga bisa berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri sebagai pembina pemerintah daerah. Nah, sehingga mungkin nanti ada kemudahan-kemudahan yang bisa diberikan adik-adik kita di lapangan. Jadi saya rasa mungkin ini saja Ibu Yesi, Pak Waka yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi tetap semangat, kita kawal ini dengan baik, jaga integritas dan aksi. Jangan kita hanya omon-omon saja, tapi tidak dilaksanakan. Nanti Bu Yesi marah itu, baca. Baik, itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat sore. Baik, terima kasih Pak Karo. Ya, saya marah kalau nggak ada yang baca, Pak. Aduh, susah deh, kita udah buat susah-susah. Kita udah pakai ilmu segala, tapi kalau nggak dibaca tuh rasanya gimana, padahal kejadian gitu ya. Sampaikan mohon untuk pertama kali saat operasional kepada seluruh KSPPG, pengawas gizi dan pengawas keuangan, bikin menunya nggak usah yang canggih-canggih dulu ya. Nanti susah kalau terjadi apa, karena masih belum biasa. Masih harus memulai lagi. Jadi menunya yang enak tapi jangan canggih-canggih, nggak usah yang pakai yang macam-macam dulu. Ini untuk mengurangi atau paling tidak kita tidak ada kejadian menonjol pada hari pertama, kedua, dan seterusnya. Gitu loh. Walaupun sudah biasa untuk memasak, tapi tolonglah pertama ini setelah 2 minggu nggak masak, tolong bikin menunya yang nggak usah canggih-canggih. Menunya yang enak tapi biasa, yang tidak terlalu membuat effort yang lebih luas lagi gitu ya, lebih susah lagi. Dan kepada mitra mohon dukungannya untuk bisa memenuhinya, dan tapi juga tidak dengan menu yang minim, sesuai dengan kandungan angka kecukupan gizi untuk masing-masing penerima manfaat. Itu saja dari saya. Izin Pak Waka closing statement untuk dapat diberikan. Terima kasih Pak. Mohon waktu. Baik, terima kasih. Ini Bu Yesi closing statement ya? Kan udah jam 4 ya? Iya Pak, closing statement Pak, sudah jam. Baik, terima kasih ya kepada semuanya, terutama para pejabat eselon 2 ya yang di BGN ya, atas arahan-arahan kepada para KSPPG, pada mitra, pada Karek, Korwil ya, KPPG ya. Coba apa yang sudah saya arahkan tadi, kemudian apa yang sudah ditanyakan dan sudah dijawab, itu saya rasa yang tidak bertanya pun yang ada kaitannya itulah jawabannya ya. Intinya bahwa tadi juga sampaikan oleh Pak Rahman ya, kita tolong ya, kita harus bergandengan tangan ya, kita harus bisa mengembalikan citra atau nama baik BGN ini ya. Saya terus terang begitu masuk sini pertama kali ngelihat ada beberapa karyawan BGN nggak mau pakai PIN ya, karena takut. Saya bilang pakai ya, kalau kamu takut sini saya di depanmu, saya bilang gitu. Artinya apa? Kita
harus berani, kita harus bisa mengembalikan citra BG ini lagi. Dengan cara apa? Ya itu tadi, kita punya niat baik, niat yang tulus, ikhlas, berbuat yang benar, berbuat yang baik. Yang masa lalunya jelek tinggalkan, ya. Itu ya. Kemudian yang kedua, tolonglah para KSPPG sama mitra ya. Saya ngomong agak kenceng nih ya. Jangan pelit-pelit gitu loh ya. Kamu kalau masakin 10 porsi, 20 porsi untuk anak-anak yatim atau untuk ya yang ada di seputaranmu dan maka sedekah itu nggak mau ya, kamu ambil cermin berkaca lagi aja itu loh. Ya, itu kan sambil kamu melatih ya. Ini juga saya disarankan ya oleh salah satu pejabat dari BGN juga ya, bagaimana kalau sebelum mulai ini kita harus ada trial ataupun latihan sedikit-sedikit untuk mengendorkan lagi urat-urat yang selama ini nggak masak atau nggak menyiapkan dapur ini supaya lancar lagi gitu loh ya. Jadi itu ya, tolong ya kita harus berorientasi pada kesiapan kita ya. Dan saya sangat berharap semua harus sama, kayak kita harus punya visi yang sama, kita harus punya keinginan yang sama ya dalam rangka untuk perbaikan BGN ini, kemudian untuk menyiapkan MBG ini dengan kualitas yang terbaik, yang sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian juga kita harus bisa memberikan BGN ini ya, memberikan MBG ini kepada penerima manfaat yang betul-betul membutuhkan. Ya. Itu ya. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa ya, saya kan dari awal sudah menyampaikan ya, saya minta SPPG berserta mitra didampingi gitu loh. Ya, walaupun tuh memang ada beberapa yang sulit, tapi yang tidak sulit ya tolong biasakan kalian ada perintah didampingi mitra ya, KSPPG bersama-sama mitra supaya terlihat ya kalian betul-betul satu kombinasi yang solid gitu loh. Ya. Saya udah bilang mustahil kalian bisa menyiapkan ya, MBG dengan baik kalau kalian tidak seirama ya antara KSPPG dengan mitra. Ini nggak apa-apa nih mitra dengar ya. Saya saja waktu masih di TNI saya sampaikan kepada para dandim-dandim. Dandim, kalau ada bupati yang tidak sepaham sama kamu, bukan bupati yang salah, tapi dandim yang salah, saya bilang itu. Ya. Sama juga, tolong ya, para KSPPG ya kalian harus bisa ya merangkul mitra, dan mitra juga jangan ini, kalian harus bisa ya bergandengan tangan dengan KSPPG. Ya, ini yang selalu saya tekankan terus ya kepada seluruh KSPPG ya, sehingga waktu yang ada ini betul-betul kalian bisa menyiapkan dengan baik. Baik, saya rasa itu saja ya yang perlu saya sampaikan. Saya apresiasi kepada seluruh jajaran BG yang ada di bawah ya, mulai dari Karek, ya, KPPG, Karek, Korwil, ya khususnya KSPPG beserta mitra ya. Saya ucapkan terima kasih yang kalian sudah bisa ya bekerja dengan baik. Ya, sekali lagi semua ini pahalanya nggak hanya di dunia saja. Ya. Kalian menyiapkan makanan untuk anak-anak bangsa kita, ini adalah pahalanya sampai nanti di akhirat sana nanti. Ya. Kita kan sekarang hidup bukan hanya mikir dunia saja, kita sudah mikir hal-hal yang lain. Sehingga sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para
KPPG, Karek, Korwil, dan KSPPG dan mitra yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan diri ya untuk memberikan yang terbaik ya MBG ini kepada anak-anak kita. Dan saya juga tidak pula ya mengucapkan terima kasih ya kepada para pejabat BGN yang ada di pusat yang sekarang kita sudah kompak ya. Kita sudah tidak ada lagi hal-hal yang aneh-aneh. Ya, saya minta tidak ada lagi hal yang aneh mulai dari pusat sampai dengan jajaran di bawah ya tentang BGN ini. Ya, tidak ada sedikit pun. Kalau ada tolong laporkan saja siapapun dia. Ya, karena kita mau buat BGN ini benar-benar bersih dari hal-hal yang negatif. BGN ini benar-benar bersih dari perkeliruan. Ya, BGN ini hanya untuk bisa menyiapkan MBG ini dengan kualitas yang terbaik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi dan melindungi kita dalam kita berbuat baik demi kepada kita cinta ini. Amin, amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Yesi. Selesai. Baik, terima kasih Pak Waka, Pak Maijen TNI Trenggono. Baik Bapak Ibu sekalian, para mitra, yayasan, KPPG, Karek, Korwil, KSPPG, semuanya yang saat ini sangat banyak membantu untuk suksesnya program ini, atas kehadirannya hari ini, dan untuk seluruh pejabat tinggi Pratama di lingkungan Badan Gizi Nasional di pusat. Terima kasih atas upayanya, atas penjelasannya terhadap kegiatan hari ini. Baik, tadi sudah di closing statement oleh Pak Waka, kami akhiri saja pertemuan hari ini, dan kami berharap kepada semua kepala SPPG untuk tidak lagi lost berita terkait pengumuman atau apapun, panggilan, pertemuan seperti ini, karena ini penting, apalagi kita mau menjelang operasional. Jadi mungkin ada hal-hal baru, kebijakan baru, mohon dapat diikuti dengan baik. Demikian dari kami, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Waka, Bu Yesi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.